Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam kelas C2 Akuntansi akan membahas materi pembahasan mengenai bagaimana membangun paradigma Quran. Yang pertama adalah pengertian. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, dan ideal. Nah, dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya adalah untuk apa Al-Quran diturunkan atau tujuan diturunkannya Al-Quran. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama untuk meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir yaitu mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Selanjutnya, paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Apa arti kemajuan iptek kalau manusia tidak makrifat kepada Allah? Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segalanya sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah dan Al-Quran adalah paradigma untuk pengembangan iptek. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang terakhir, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Dalam paradigma pendidikan Islam, disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu yang pertama, al-tarbiyah al-diniyah atau pendidikan keagamaan, yang kedua, al-ta'lim al-din atau pengajar agama, yang ketiga, al-ta'lim al-dini atau pengajar keagamaan, yang keempat, al-ta'lim al-islami yaitu pengajar keislaman, yang kelima, tarbiyah al-muslimin pendidikan orang Islam, yang keenam, al-tarbiyah fi al-islam pendidikan dalam Islam, yang ketujuh, al-tarbiyah indah al-muslimin atau pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan yang terakhir, al-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islam. Selanjutnya, paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama, sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islam. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam sangat banyak memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam di samping as-sunnah. Kata-kata sahabat atau mazhab sahabi, kemaslahatan umat sosial atau
masyalil al-mursalah. Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat atau uruf dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Selanjutnya, kontribusi paradigma Qurani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Nah, fakta sejarah bahwa kedamaian, kesejahteraan, kemajuan, dan keamanan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, contohnya ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.